kita berbicara namanya organisasi ya, biasanya kita berlangkah sesuai dengan anggaran dasar dan tujuan atau visi misi dari satu wadah tersebut. Kalau saya katakan yang namanya Pemuda Batak Persatu, kebetulan saya sendiri adalah selaku ketuanya. Kita adalah banyak kegiatan yang cenderung dengan sosial. Ya. Contohnya apa tuh? Contohnya satu yang hal-hal yang paling sensitif atau paling sering kita lihat, sering dijuluki Pemuda Batak Persatu tukang angkat mayat. Begitu Wah, lah. sering terjadi seperti itu. Suruh angkat mayat. Di mana ada kedukaan, situ ada Pemuda Batak Persatu. Nah, namun yang namanya Pemuda Batak Persatu ini terdiri dari ada munculnya falsafah, yaitu satu rasa satu jiwa. Awal yang muncul adalah sesuai dengan 4 pilar: solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Kita solidaritasnya bukan hanya suku Batak saja. Ya, bukan hanya toleransi, bukan hanya suku Batak atau Kristen. Kita bukan ormas agama. Ya. Demikian juga rukun baik itu rukun tetangga, RT, rukun warga maupun RW. Dari instansi yang Iya, terkecil nih ya. bukan RW 1 ya. RW 1. Bukan ya. Bukan ya. Ya, kita bukan berbicara yang namanya penjagalan di sini. Siap. Ya, bagaimana kita bersosial sesuai dengan tujuan dan visi misi Pemuda Batak Persatu, dicintai masyarakat dan dirasakan kehadirannya oleh kami, Bapak. 30 tahun lebih. Awalnya itu adalah kedalaman 2 meter. Kami uruk, Pak. Ya. Kami uruk. Ada bangunannya dan tanahnya. Tapi kalau nggak ada, seperti yang Bapak Tuaku ini bilang tadi, ya sudah 30 tahun. Monggo 30 tahun Anda. Jadi Pak Sinarma, kita punya hak asasi. Tolong hargai Pak. Kalau memang Bapak itu fair, jadi pelayan masyarakat, jadi mediator antara pemilik tanah yang Bapak bilang ada sertifikat. Hidupkan kita bersama di sini. Bagaimana solusinya? Ada kalau dia nanti memang benar-benar punya sertifikat, itu akan diuji. Ada ahlinya. Jadi kalau menurut saya seperti Bapak bilang tadi ke pengadilan, pertanyaan saya juga, uang apa yang bisa diberikan di pengadilan? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Butir yang ketiga, bahwa yang berhak adalah pihak yang menguasai ataupun pemilik objek pengadaan. Selama itu diakui, kita lakukan. Undang mengatakan semua berhak untuk mendapatkan perlindungan demi jaminan kepastian bertahan hidup. Kami semua ibu-ibu pasti akan melakukan aksi unjuk rasa dengan telanjang bulat-bulat. Siapinlah! Ini ke Pak Heri yang mana sih? Bapak sendiri? Iya, musola. Nah, jadi begini, ini setahu kami warga, ini hanya jujur aja mencoba untuk membantu pihak terkait agar supaya situasinya nyaman. Itu dah. Artinya gini, kalau memang benar ada pemiliknya, bawa dong pemiliknya ke sini. Ya. Ini warga rasa sekali, jujur termasuk saya juga. Sebentar dulu. Bukan pemilik tanah. Oh, pemilik tanah. Iya, jadi saya setahu kami Pak Bilal katanya. Pak Bilal itu sampai sekarang susah dihadapin. Nah, sebagai pelayan warga tidak boleh seperti itu. Kata siapa? Kata pemerintah. Artinya gini, kami pengen tahu kalau memang benar ini kepemilikan si A, si B, si C, datangkan ke sini duduk bersama. Selesai. Memang warga bisa apa sama negara? Nah, itu. Ini hanya menyampaikan saya. Nah, itu doang. Misalkan kan tinggal begini, misalnya Bapak ini yang mengaku pemilik. Ini ukurannya ke sono, ini suratnya. Udah. Selesai kan? Enak. kemarin aja selesai. Ya Pak Sunanto ya. Iya. Kalau memang benar kepemilikan Ali Darmadi dan siapa tadi satu lagi? PT Granito. Kapan Anda membuat pelang di situ pemberitahuan bahwa itu adalah pemilikan Anda? Kapan? Berani nggak kampung sawah? Takut dia bisa mati kayak yang kemarin itu. Enak aja lu ngaku-ngaku pemilik. Sekarang pertanyaan, kapan kami dibuka? Berarti di daftar nanti tidak tercantum. Tidak tercantum. Jadi makanya kami mohonkan tanah pun kalau kita berbicara aturan, yakin saya, yakin bukan sok pintar, yakin saya oknum BPN Jakarta Utara pasti ada yang masuk penjara. Karena selama tidak bisa dihadirkan yang mengaku pemilik, itulah
bukti kebohongan dari pihak BPN. Kami perangi mafia tanah. Sekarang sangat serius. Begitu kita perangi, maka yang kelihatan itu adalah seperti puncak gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, tapi bawahnya itu luar biasa. Tadi protokol mengatakan banyak mafia tanah. Saya suka mengatakan mafia tanah nggak banyak, yang banyak teman-temannya. Itu yang parah sekali, teman-temannya. Jadi mafia tanah itu temannya di mana-mana. Ya. Jadi semakin kita perangi, di mana? Salah satu yang temannya di mana-mana, di BPN. Jadi BPN juga kalau orang mengatakan bagian nama mafia tanah, saya akui betul. Oleh sebab itu kita perangin betul internal. Kita pecat orang-orang yang terlibat. Ya. Dan sekarang ini akan banyak program pembersihan internal. Ya. Jadi karena bagaimanapun, ya kan, mafia kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat. Nah, BPN Jakarta Barat mengatakan tanah tidak dibayarkan, pembayaran tanah tidak sampaikan kepada tangan warga terkena atau dengan alasan ada pemilik sertifikat. Kapan dibawa? Kapan diperlihatkan sertifikatnya? Dan kapan dibawa pemiliknya? Kalaupun itu dibawa, masih diakui BPN ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Butir ketiga masalah hak, ya. Yang berhak adalah orang yang menguasai dan memiliki objek pengadaan tanah. Terus pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Junto Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 97. 20 tahun berturut-turut tidak dirawat kepemilikannya, maka hak milik dan hak menuntut menjadi hilang. Nah, kalau kita berbicara PTSL, kan kata Pak Satria tadi kurang etis kalau sekarang kita paksakan duduk bersama musyawarah membicarakan PTSL, sedangkan pihak yang berkompeten tidak di sini termasuk Pak Bilal dengan Ibu Sulina. Nah, kan kata Pak Satria kan begitu tadi, dan Bapak Kepala Kantor. Nah, berarti maunya kita, bukan maunya Pak Satria, maunya kita supaya lebih etis, ya harus ada kehadiran utama Bapak Kepala Kantor, Ibu Suliner, dan juga Pak Bilal. Pak Senanto juga perlu. Biasa mendampingi. Nah, berarti Pak Farid sebagai Kepala Kantor, Pak Bilal sebagai penanggung jawab PTSL, kan begitu. Dan Ibu Suliner dan Pak Sunanto juga Pak Satria. Oke, kami terima, kami bersyukur, tapi pastikan waktunya. Kapan kira-kira, agar supaya paling tidak teman-teman yang sudah saya kirim di video, perwakilan kami bawa ke sini. Bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. Satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara.